Jabatan pengawas sekolah resmi dihapus dikembalikan sebagai jabatan guru. Dengan berlakunya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, maka jabatan pengawas sekolah secara resmi dihapus dan disesuaikan menjadi jabatan guru yang mendapat tugas sebagai pendamping satuan pendidikan. Pengembalian jabatan pengawas sekolah, penilik pamong belajar dalam jabatan guru yang mendapat tugas tertentu dinyatakan dalam salah satu pertimbangan diterbitkannya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024, yakni pada poin B yang menyatakan bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional guru. Kepastian pengalihan jabatan pengawas sekolah menjadi jabatan fungsional guru yang mendapat tugas sebagai pendamping satuan pendidikan dinyatakan dalam pasal 23 Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Kutipan lengkap isi pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut. 1. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. B. Jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Dan C. Jabatan fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya, paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. 2. PPK menugaskan guru dengan ketentuan sebagai berikut. A. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, teman-teman, di poin inilah kemudian dirubah bahwa yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai pengawas sekolah akan berganti nama sebagai pendamping satuan pendidikan. Dan B. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non-formal. Nah, di poin ini juga akan berganti nama. Yang sebelumnya pamong belajar yang ada di Satuan Pendidikan Non-Formal SKB akan berganti nama dari jabatan fungsional pamong belajar berganti menjadi pendidik pada jalur pendidikan non-formal. 3. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi inilah poinnya, kabar gembira bagi teman-teman pamong belajar yang selama ini tidak bisa mencairkan sertifikasi meskipun pada saat melamar sebagai pamong belajar diterima sebagai CPNS sudah memiliki sertifikat pendidik, saat kemarin itu tidak bisa mencairkan tunjangan sertifikasi. Dengan adanya regulasi ini berarti sudah dipastikan bahwa ke depan untuk teman-teman pamong belajar ini akan dapat mencairkan tunjangan sertifikasi, dan juga teman-teman yang ada sebagai pamong belajar yang saat ini belum memiliki sertifikat pendidik nanti juga akan terpanggil untuk mengikuti seleksi atau mengikuti PPG guru. Sehingga pada akhirnya untuk ke depan hak-hak dari para guru pamong ini akan sama dengan guru-guru yang ada di sekolah formal bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Yang keempat, PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama dan jabatan fungsional penilik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan batas usia pensiun 65 tahun
atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk PNS yang pengawas sekolah, masa jabatannya, usia pensiunnya adalah sampai dengan 65 tahun. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya dari laman Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1271 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Jadi untuk ke depan penataan tenaga fungsional guru akan memang betul-betul berubah, akan ada perubahan-perubahan tertentu. Terutama yang selama ini kita kenal dengan adanya pengawas sekolah, penilik sekolah, sekarang akan berganti nama, tidak lagi menjadi pengawas atau penilik, tapi menjadi pendamping satuan pendidikan. Dan yang menjadikan kabar ini, regulasi ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan adalah teman-teman pamong belajar nantinya akan dapat bersertifikat pendidik.